Hai, apa kabar? Kembali lagi di Crime Lens Podcast bersama aku Ander Aditya. Aku Riza Satifah. Aku Nur Aisyah Putri Hastura. Dan aku Marsha Nabila Utami, yang kedepannya bakal nemenin kalian dengan seputar cerita kriminal, serius, dan investigatif. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke intinya. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama tragedi 98 di negara kita? Apa yang ada di benak kalian bertiga kalau mengingat 98? Miris, krisis, rusuh. yang pasti banyak peristiwa kelam sih. Yap, benar banget. Banyak luka kalau kita ingat-ingat kembali. Napak tilas di tahun 98 ada cerita tragis Ita Martadinata Haryono. Gadis belia berumur 18 tahun ditemukan terbunuh di kamarnya. Nah, konon kematiannya ini akibat aktivitas sebagai relawan kemanusiaan tragedi Mei 1998. Tapi jujur, 98 tuh kacau banget. Kalau udah bicara tragedi 98, kita tuh nggak cuma ngomongin demonstrasi aja. Iya, setuju banget Oriza. 98 tuh kompleks banget, sampai banyak memakan korban jiwa, dan di beberapa kasus, dia mengakibatkan trauma mendalam. Nah, salah satunya trauma yang dialami sama Wiwin Suryadinata selaku ibu dari korban tragis Ita Martadinata. Jadi, Ita Martadinata ini dibunuh nggak lama setelah tragedi kerusuhan Mei 98 yang diwarnai kekerasan seksual terhadap perempuan keturunan Tionghoa. FYI, Ita ini tuh anggota aktif dari tim relawan untuk kemanusiaan atau TRK yang mendampingi dari korban kekerasan seksual kerusuhan Mei tahun 1998. Ita sendiri aktif di TRK terinspirasi langsung dari ibu dan kakaknya yang juga aktif di sana. Ngomong-ngomong nih teman-teman Crime Lens, pembunuhan Ita ini terjadi tepat pada 9 Oktober 1998 di kamarnya di Jakarta Pusat. Lebih detailnya lagi nih Ndra, kalau pembunuhan ini tuh terjadi seminggu setelah pihak TRK ngumumin rencana membawa saksi sampai korban ke sidang PBB di New York. By the way, teman-teman Crime Lens, kondisi tubuhnya tuh sangat mengenaskan. Ita ditemuin tanpa busana, luka tusukan di wajah dan tubuh, dan sayatan di leher. Dari pihak keluarga korban menduga kalau pembunuhan ini teror bermotif politik terkait Ita sebagai aktivis. Tapi polisi punya kesimpulan yang beda. Jadi sehari kemudian, polisi menangkap Suryadi alias Otong, tetangga Ita sendiri yang menyatakan motifnya itu pencurian yang gagal. Jadi, pihak kepolisian bilang, Otong tetangganya si Ita ini hari Sabtu 10 Oktober 1998 awalnya ingin mencuri di rumah korban, tapi kepergok sama Ita. Karena panik kepergok, Otong melakukan aksi pembunuhan karena tidak ingin identitasnya diketahui korban. Tapi anehnya, Romo Sandi selaku pimpinan TRK nemuin beberapa kejanggalan saat tiba di lokasi setelah ibu dari korban histeris nelpon dari rumah. Jadi beberapa yang Romo Sandi temukan kejanggalannya yaitu ada bekas darah di pintu dan grendel, tapi nggak ada ceceran darahnya di tangga. Posisi tubuh Ita saat ditemukan juga tampak diatur. Dan yang terakhir, nggak ada tuh barang berharga yang hilang. Menurut sumber teman-teman Crime Lens, proses hukum terhadap Otong, motif dan kasus ini sebenarnya masih menjadi misteri dan kontroversi hingga kini. Ya, bisa dibilang kasus Ita tuh nggak pernah tuntas. Dan kita nggak tahu pasti berapa tahun hukuman yang dijatuhkan untuk Suryadi atau Otong. Banyak pihak juga yakin
kalau kebenaran kasus ini tuh disembunyiin karena menyentuh isu kekuasaan aparat. Kini, nama Ita Marta-Dinata dihormati sebagai simbol keberanian dalam memperjuangkan kemanusiaan di Gedung Rasa Drama. FYI, penghormatan ini diberikan langsung sama Gus Dur atas perjuangan Ita membela korban tragedi Mei 1998. Nah, itu dia kisah kriminal kita kali ini. Cukup menegangkan dalam catatan kriminal tanah air tercinta Indonesia. Terus dengerin Crimelens Podcast, karena di balik setiap cerita selalu ada kisah yang belum terungkap. Aku Andra Aditya. Aku Riza Satifah. Aku Nur Aisyah Putri Hastura. Dan aku Masya Nabila Utami. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.